Wabarakatuh. Alhamdulillahi ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, Ibu, Mas, Mbak, peserta pengajian Ahad pagi yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Marilah pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan sehingga pada pagi hari ini kita masih diperkenankan untuk hadir bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah SAW. Semoga niat baik kita semuanya melangkahkan kaki kita dari rumah menuju masjid ini dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah pengajian Ahad pagi yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Pengajian pada pagi hari ini kami ingin mengunggah tema tentang pentingnya menjaga kesucian dan juga perlunya menjauhi sifat adu domba atau an-namimah. Tema ini kami angkat berdasarkan sebuah hadis Rasulullah SAW yang diceritakan oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas adalah salah satu keponakan Rasulullah yang sering kali ketika Rasulullah mau pergi kemanapun, Abdullah bin Abbas ini buntut bahasa Jawanya, ikut mendampingi Rasulullah. Dalam satu momentum Abdullah bin Abbas bercerita, maron Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabrain. Suatu ketika dalam sebuah perjalanan Rasulullah dengan para sahabatnya, termasuk di situ ada Ibnu Abbas. Rombongan tersebut melewati dua kuburan. Kemudian ketika melewati dua kuburan di dalam perjalanan itu, Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin, bahwa ada dua penghuni kubur itu sedang diazab oleh Allah, kata Rasulullah. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan keduanya diazab tidak disebabkan mereka melakukan dosa besar. Kemudian Rasulullah melanjutkan, amma ahalduhuma la yastatiru minal baul, bahwa satu di antara dua orang itu diazab disebabkan tidak menjaga kebersihannya, tidak menjaga kesuciannya setelah melakukan hajatnya, baik buang air kecil ataupun buang air besar. Wa amal akhar fakana yamsi bin namimah, kata Rasulullah. Adapun yang satunya lagi disiksa oleh Allah disebabkan sering melakukan namimah atau adu domba. Kemudian summa akhadha jaridatan rutbatan wa syaqqaha niswain fa gharazaha fi kulli qabrin wahidatan. Setelah menginformasikan bahwa ada dua orang yang sedang disiksa di dalam kuburnya, kemudian seketika spontan Rasul langsung mengambil satu batang kurma yang basah yang ada di sekitarnya, kemudian membelahnya menjadi dua. Setelah membelahnya menjadi dua, lalu Rasulullah menancapkan pada setiap kuburan 1,5 dari batang kurma. Sahabat ya, pelepah kurma ya, batang kurma ataupun pelepah kurma.
Sahabat yang menyaksikan itu heran sehingga pantas menanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lima fa'alta hada?" Wahai Rasulullah, apa yang kamu lakukan? Ya, sehingga membuat kami heran tiba-tiba mengambil pelepah kurma dibagi menjadi dua kemudian ditancapkan. Lalu Rasulullah mengatakan, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Saya berharap kepada Allah semoga selagi pelepah kurma ini masih basah dapat meringankan azab dari kedua orang sahabat yang dikubur di tempat tersebut. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan dengan riwayat yang sahih dalam kitab Sahih Bukhari dan juga Muslim. Kemudian dari hadis ini setidaknya ada 5 pelajaran penting untuk perlu kita cermati bersama. Satu yaitu tentang adanya azab kubur. 2 yaitu tentang wajib bersuci dari najis. 3 tentang haramnya an-namimah atau karakter an-namimah. 4 dosa yang diremehkan memiliki dampak yang begitu besar. Yang 5 adalah keutamaan doa Nabi SAW. Pada kesempatan pagi hari ini kita mencoba untuk mendalami dari setiap pelajaran ini. Yang pertama adalah adanya azab kubur. Al-Imam Syekh Abdullah Al-Lubassam di dalam kitab syarahnya Taisir Alam ketika menjelaskan hadis ini menekankan bahwa berdasarkan hadis ini dan juga hadis-hadis yang lain menginformasikan bahwa nanti azab kubur itu memang benar-benar ada. Ya, ini membantah sebagian orang yang meyakini bahwa nanti tidak ada azab kubur. Setelah wafat ya udah kita nunggu hari kiamat, terus di situ kita akan dihisap. Tapi berdasarkan hadis ini diinformasikan bahwa nanti benar-benar ada azab kubur di dalam alam barzah. Ya, termasuk selain azab kubur juga ada nikmat kubur. Ya, azab kubur sebagaimana hadis ini diceritakan disebabkan adanya orang yang tidak bersuci dari buang hajat dan juga an-namimah. Nikmat kubur juga diceritakan di dalam sebuah tafsir. Misalnya saja kita ambil tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat Allah yang mengatakan qad khasiral ladzina kadzdzabu bi liqa'illah. Ya, sungguh merugi orang-orang yang nanti atau sungguh merugi orang-orang yang mendustai perjumpaannya dengan Allah kelak. Ketika menafsirkan ayat ini surah Al-An'am, Ibnu Katsir menyampaikan bahwa nanti akan ada nikmat kubur dan juga azab kubur. Nikmat kubur itu adalah bagian dari perwujudan amalan kebaikan kita ketika di dunia, sedangkan azab kubur adalah perwujudan amal buruk kita ketika di dunia. Ya, Ibnu Katsir menceritakan bahwa perwujudan itu bisa di dalam bentuk untuk azab ya siksaan. Kalau nikmat bisa diwujudkan di dalam bentuk orang yang memiliki rupa yang sangat bagus dan bau yang sangat wangi. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kita sudah meyakini adanya azab kubur, ya seyogianya bagi seorang muslim salah satu hal yang harus dilakukan adalah mendorong untuk selalu semangat di dalam melakukan amal soleh dan juga bertobat dari kesalahannya. Agar apa? Ketika kita memiliki dosa, kita bertobat kepada Allah, dosa kita diampuni. Ya, begitu juga semakin banyak amal soleh kita, maka akan semakin besar
kita mendapatkan nikmat kubur daripada azab kubur. Itu yang pertama. Ya, dan di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang menginformasikan peristiwa yang dialami seseorang ketika di alam barzah adalah mereka akan diperlihatkan neraka ketika siang dan juga paginya. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiya. Jadi sudah disiksa kemudian diperlihatkan nanti kamu bertempat tinggal di neraka. Ya, naudzubillah min dzalik. Bapak Ibu sekalian, panjenengan ngerso mendapatkan nikmat kubur atau azab kubur? Nikmat kubur. Maka salah satu untuk menghindari azab kubur, dan saya yakin gak ada yang mau diazab ya, adalah selalu memperhatikan kebersihan dan juga menjauhi an-namimah. Pelajaran yang kedua, jamaah sekalian, adalah menjaga kesucian dari najis. Diinformasikan dari hadis ini ada 2 orang yang ternyata salah satunya itu disiksa karena tidak menjaga kesucian setelah buang hajat, yaitu setelah kencing. Ini menegaskan bahwa toharoh itu bukan sekedar adab, bahwa perintah bersuci setelah buang hajat, setelah kita berhadas, bukan bagian dari adab saja, melainkan ini adalah syarat sahnya sholat, syarat sahnya ibadah kita. Sehingga kita harus memperhatikan betul ya, bahwa kita harus bersuci setelah berhadas dan membersihkan najis yang menempel pada diri kita. Ya, karena itu menjadi syarat sahnya atau syarat diterimanya ibadah kita. Kemudian kedua, menjaga badan dan juga pakaian kita. Kita pastikan bahwa badan dan pakaian yang kita kenakan adalah sesuatu yang suci, sesuatu yang tidak di situ adanya najis. Ya, termasuk yang harus kita perhatikan adalah kita menghindari atau memastikan tidak terkena percikan kencing. Sebab apa? Percikan kencing itu ketika sudah mengenai seseorang dan juga mungkin sudah menyebar ke beberapa pakaian kita, itu ternyata menurut para ulama menjadi sebab besarnya siksa nanti. Ya, terutama sebenarnya catatan pentingnya adalah orang yang selalu meremehkan kesucian dan kebersihan dirinya, maka dia mendapatkan potensi diazab sebagaimana kasus 2 orang ini. Kemudian juga yang paling penting yang ketiga adalah memeriksa diri sebelum melaksanakan sholat. Memastikan setelah tadi memastikan badan dan pakaian, perlu juga kita memastikan tempat sholat kita. Apakah tempat sholat kita itu sudah benar-benar bersih dan suci, sehingga ketika kita beribadah kepada Allah itu kita bisa menghadirkan kekhusyuan, ya, tidak malah sebaliknya, sholat tiba-tiba sajadahnya bau kapal orang gitu kan, atau kapal orang ataupun bau yang tidak sedap. Ya, bau yang tidak sedap. Ketika kita sujud, bukannya kita merenungi bacaan sujud, malah ketika kita membawa sesuatu yang tidak kita sukai, malah kita bisa batin, wah ini bau apa gitu kan, kalau semisal tidak diperiksa. Baik, itu pelajaran kedua, jamaah sekalian. Pelajaran ketiga adalah bahaya an-namimah. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengancam secara tegas, la yadkhulul jannata an-namam, kata Rasulullah. Sungguh tidak akan masuk surga orang yang hobinya mengadu domba. Ya, orang yang hobinya suka membuat orang lain bertengkar. Jadi namimah secara bahasa adalah mungkin bisa dimaknai sebagai orang yang sering mengatakan kepada orang lain dengan maksud merusak hubungan orang lain dan menimbulkan permusuhannya.
Misalnya fulan bilang ke A sesuatu yang tidak disukai oleh B. Ya, kemudian bilang ke B mengatakan sesuatu yang tidak disukai oleh yang A. Lalu A dan B ini bertengkar. Fulan ini merasa senang, wah mereka berdua bertengkar nih, ada keuntungan yang bisa saya dapatkan. Atau ada motif lain yang bisa menjadi kesenangan orang ini, si fulan ini. Ya, an-namam, mengadu domba. Karena apa bahayanya teman-teman sekalian atau jamaah sekalian? Satu adalah an-namimah termasuk dosa yang memiliki potensi diazab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika pelakunya tidak bertobat. Kemudian kedua, an-namimah ini juga dapat merusak hubungan sesama muslim, merusak hubungan teman dekat, keluarga ataupun orang lain. Ya, padahal Islam itu datang membawa ajaran untuk mendamaikan kedua orang yang berselisih, kedua orang yang sedang bertengkar. Ya, tidak malah membuat pertengkaran di antara orang. Itu an-namimah. Dan kemudian terkait bahaya namimah ini juga perlu dijauhi dan juga ditolak. Termasuk orang yang mungkin teridentifikasi sering sekali menyebarkan namimah itu perlu diboikot jamaah sekalian. Ya apa? Sifat ini tidak menular. Ya, sebagaimana ada salah satu kejadian mungkin di zaman Rasulullah SAW yang disebut Abdullah bin Salul, seorang munafik atau pembesar munafik yang sering melakukan an-namimah. Ya. Selain itu ada Tu'mah bin Asim, seorang yang juga sering melakukan namimah. Salah satu kejadiannya adalah pernah suatu ketika Tu'mah bin Asim ini mencuri bajunya salah satu sahabat yang bernama Qatadah, mencuri baju besi. Kemudian baju besi itu dicuri tidak diambil Tu'mah atau tidak diambil Tu'mah untuk disimpan di rumahnya. Tetapi Tu'mah ini mengambilnya untuk disimpan di mana jamaah sekalian? Di rumahnya orang Yahudi. Kemudian Tu'mah menyebar berita bahwa bajunya Qatadah atau baju besinya Qatadah ini telah diambil oleh orang Yahudi. Ya. Kemudian Yahudi pun dikompori oleh Tu'mah bahwa Qatadah itu sering mengatai perkataan yang buruk. Wah, antara Yahudi ini dengan Qatadah hampir tarung sama sekalian. Tapi sebagai orang muslim ketika itu adalah suara mayoritas, ya. Kemudian pada akhirnya Yahudi ini mau diadili. Ketika mau diadili turunlah ayat yang menegur dan menginformasikan bahwa berita bohong yang disebarluaskan oleh At-Tu'mah ini tidaklah benar. Di samping itu perkataan yang sering diumbar oleh Abdullah bin Salul. Ketika Abdullah bin Salul ini bersama kaum muslimin, mereka selalu membaik-baikan karakteristik, sikap, dan juga keputusan-keputusan yang dilakukan oleh pemuka kaum muslimin. Tetapi ketika Abdullah bin Salul ini kembali lagi bersama teman-temannya yang munafik, kaum Quraisy ketika itu, Abdullah bin Salul membesarkan kaum Quraisy kemudian merendahkan kaum muslimin. Nah, itu menjadi sebuah catatan di antara contoh an-namimah. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya adalah dosa yang sering diremehkan. Dalam kehidupan ini kita tidak memungkiri ya bahwa seringkali mungkin kita terpleset, jatuh, khilaf ataupun sengaja melakukan perbuatan dosa. Meskipun kita anggapnya itu adalah dosa yang kecil. Termasuk kasus tidak memperhatikan kebersihan setelah buang
air kecil. Ya, ternyata jamaah sekalian tidak meremehkannya atau meremehkannya kita terhadap dosa kecil di mata Allah itu menjadi sesuatu yang serius. Ya. Sebagaimana hadis ini wa ma yu'adzabani fi kabirin, kedua orang yang ada di alam kubur ini disiksa tidak disebabkan karena dosa besar, tetapi karena dosa yang dianggap kecil tapi mereka meremehkannya. Ya, sehingga mereka berdua diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dosa yang mungkin kita anggap kecil bisa jadi di mata Allah adalah sesuatu yang besar. Kemudian kedua, bahaya menganggap enteng maksiat. Sebab apa? Kalau orang sudah terus-terusan maksiat dan menganggapnya sesuatu yang enteng, itu dapat membuatnya lalai dan merasa nyaman. Wah, baru sekali nggak apa-apa, cobalah 2 kali. Wah, baru 2 kali, nanggung, ganjil aja 3 kali. Setelah 3 kali merasa ketagihan dan sulit biasanya untuk mengeremnya. Ya, apapun jenis maksiatnya, maka ketika kita baru sekali terpelosok, seyogyanya kita harus langsung menyadari dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang dosa yang sering diremehkan ini kita perlu bermuhasabah jamaah sekalian, bahwa tidak tahu kita akan dipanggil Allah itu kapan, dan tidak tahu nanti kita dipanggil Allah dalam keadaan apa. Ya, apakah dalam keadaan sedang berjualan, ataukah dalam keadaan sedang membawa motor di jalanan, atau sedang sholat gitu kan. Ya, kita tidak mengetahui secara pasti, tetapi kita bisa mengusahakan dan berdoa kepada Allah semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, di tempat yang terbaik, dalam keadaan yang terbaik. Sehingga apa? Ketika kita telah melakukan perbuatan dosa, kita segera langsung mengevaluasi. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Maksudnya takwa di sini yaitu kita harus waspada, harus takut kepada Allah agar tidak melakukan perbuatan dosa. Kalau dilalah kita sulit untuk menjaga diri untuk tidak melakukan dosa dan pada akhirnya kita jatuh di situ, Rasulullah mengatakan wa'at bi'isai'atal hasanata tamhuha. Segera amalan perbuatan buruk itu atau perbuatan buruk yang dilakukan itu segera diikuti dengan perbuatan yang baik. Harapannya apa? Perbuatan yang baik setelah dilakukan itu bisa menghapus perbuatan dosa yang baru saja dilakukan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Itu salah satu wanti-wanti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian jamaah sekalian, untuk pelajaran selanjutnya adalah tentang hikmah pelepah kurma. Jadi dalam satu hadis tadi dijelaskan, setelah Rasulullah itu menginformasikan kepada para sahabatnya, ada 2 orang loh yang disiksa di kuburan itu. Kemudian Rasulullah mengambil inisiatif mencari pelepah kurma yang basah, kemudian membelahnya menjadi 2, terus menancapkan hasil belahannya itu pada setiap kuburan. Harapannya selagi pelepah kurma itu masih basah dapat meringankan siksa kubur, ya, 2 orang yang ada di kuburan tersebut. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, menancapkannya pelepah kurma Nabi SAW di kuburan tersebut ini menurut para ulama itu adalah juga bagian doa yang diharapkan dari Nabi SAW, dan juga sebuah kekhususan yang hanya dimiliki oleh Nabi, sehingga tidak
ataupun peristiwa ini tidak berlaku bagi orang-orang yang hidup setelahnya. Ya, jadi ulama berbeda pendapat terkait peristiwa ini. Pendapat pertama, menancapkannya pelepah kurma itu di atas kubur dapat meringankan siksa kubur. Ya, maka siapapun yang menancapkan itu dibolehkan dan berharap bisa meringankan. Kedua, pendapat kedua ini bahwa menancapkan pelepah kurma dapat meringankan siksa kubur orang itu hanya kekhususan Nabi. Tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Dan pendapat kedua ini yang dikuatkan oleh mayoritas ulama. Karena apa? Kejadian seperti itu atau perilaku seperti itu juga tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dengan sengaja mengikuti cara Rasulullah, ya, yang dengan sengaja mengikuti cara Rasulullah. Karena apa? Sahabat tidak mengetahui apakah kuburan itu sedang disisa atau enggak. Berbeda dengan kasus ini. Kasus ini adalah ketika Rasulullah berjalan melihat kuburan, tiba-tiba di situ Allah di dalam syarahnya mengatakan atau dijelaskan Rasulullah itu diberikan satu kemukjizatan untuk bisa mendengar dan mengetahui apa yang dialami dua penduduk kubur ini. Yang itu tidak bisa didengar ataupun diketahui oleh sahabat yang lain. Ya, sehingga perilaku untuk menancapkan itu tidak bisa diikuti oleh atau dicontoh oleh orang lain dengan harapan meringankan azabnya. Kemudian dengan menancapkan pelepah kurma tadi, jamaah sekalian, itu juga bagian dari bukti kasih sayang beliau kepada ahli maksiat di antara umatnya. Meskipun umatnya bermaksiat, tapi Rasulullah masih sempat mendoakan kepada Allah agar dosanya bisa diringankan, agar siksaannya bisa diringankan. Itulah bagian dari kasih sayang Allah kepada umatnya. Termasuk jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini tidak disebutkan siapa orang yang disiksa di dalam kuburannya. Menurut para ulama, kenapa tidak dijelaskan spesifik siapa orang yang disiksa meskipun Rasulullah itu tahu orangnya, adalah bagian dari anjuran untuk kita semuanya untuk menutup aib dan juga dosa. Jadi Syekh Abdullah Al-Lubasam dalam syarahnya kitab Taisur Alam menjelaskan hadis ini. Beliau mengatakan di antara tidak disebutkannya nama siapa yang sedang disisa di dalam alam kuburnya, beliau memberi satu catatan poin bahwa itu adalah bagian dari as-satru minadz-dzunubi wal uyub. Pentingnya untuk menutup dosa dan juga aib. Ya, dosa yang kita lakukan atau mungkin kita mengetahui orang lain berbuat dosa, itu perlu kita tutup aibnya. Tidak kita ceritakan atau kita umbar kepada orang lain. Ya, ketika kita buat dosa, ya langsung kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salah satu kisah jamaah sekalian, dahulu ada seorang perempuan yang berzina di zaman Rasulullah SAW. Kemudian perempuan ini hamil. Lalu ketika sudah mengandung anaknya, perempuan ini memiliki niatan baik ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menghadaplah perempuan ini kepada Rasulullah. Ketika menghadap kepada Rasulullah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, saya telah berbuat zina." Lalu Rasulullah tidak langsung menanggapi, bahkan wajahnya Rasulullah langsung berpaling kepada arah yang lain. Perempuan itu mengatakan lagi, "Ya Rasulullah, saya ini telah berzina dan ingin bertobat kepada Allah." Lalu
lagi-lagi Rasulullah tidak langsung merespon. Barulah perkataan ketiga perempuan ini ingin bertobat kepada Allah direspon oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengatakan, rawatlah dulu bayi ini sampai lahir, lalu baru bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah bayi yang dikandung oleh perempuan itu lahir, perempuan itu datang lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sudah melahirkan anak saya dan hari ini saya ingin bertobat kepada Allah. Lalu apa saran Rasulullah? Bahwa Rasulullah menyarankan sapihlah ataupun susuilah anak ini sampai selesai waktu disapih atau selesai masa penyusuan. Setelah 2 tahun disusui anak ini, perempuan ini menghadap lagi kepada Rasulullah ingin bertobat. Lalu Rasulullah memberikan saran agar sholat tobat dan juga bertobat kepada Allah. Tidak lama setelah itu qadarullah perempuan ini sakit dan pada akhirnya wafat. Lalu kewafatan perempuan ini terdengar oleh penduduk Madinah bahwa seorang yang dulunya berzina ingin tobat dan juga sudah berusaha keras baru saja wafat. Rasulullah pun mendengar kabar itu. Terus Rasulullah mengatakan kepada para sahabat yang lainnya bahwa kalaulah ampunan dosa perempuan ini dibagikan untuk seluruh penduduk Madinah, maka masih tersisa ampunannya. Karena begitu besar ampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, saya hanya ingin mungkin memberikan catatan ketika peristiwa di awal tadi. Ketika ada seorang berdosa, berzina tadi perempuan menemui Rasulullah, Rasulullah tidak langsung merespon. Apa penjelasan ulama ketika itu? Ulama menjelaskan bahwa ketika seseorang berbuat dosa yang itu hubungannya antara dia dengan Allah, maka harus segera langsung bertobat. Ya. Segera langsung bertobat tanpa menceritakan dosa tersebut kepada orang lain. Tanpa mungkin membangga-banggakan ataupun menyedihkan diri kepada orang lain. Kalau kita salah, maka segeralah bertobat. Ketika itu urusannya bersama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika urusannya itu dengan orang lain, maka kita minta maaf terlebih dahulu baru meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan dari para ulama terkait pentingnya sadar diri setelah melakukan perbuatan dosa. Kemudian terkait juga menutupi aib orang lain. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan man satara musliman fid dunya satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang dia itu menutup aib seseorang ketika berada di dunia, maka Allah pun akan menutup aibnya ketika di hari akhirat kelak. Ya, sehingga ketika kita mengetahui aib orang lain, lebih baiknya kita tutup untuk diri kita saja, tanpa mungkin menceritakan kepada orang terdekat kita ataupun teman gosip kita. Jadi lebih banyak kalau yang gosip ya gosip yang baik-baik saja. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi pada intinya ya, pelajaran yang bisa diambil dari hadis tadi ya terkait menjaga kesucian, poin pentingnya adalah satu, perlu menyempurnakan proses istinja kita ketika kita selesai buang hajat. Kemudian kita harus hati-hati terhadap percikan air kencing kita, khawatirnya dapat mengenai baju atau celana kita atau bagian badan kita yang lain, sehingga itu menyebabkan tidak sahnya sholat kita. Kemudian yang ketiga adalah perlu mengecek sebelum melakukan ibadah akan kesucian diri kita, ya baik dari hadas yang kecil ataupun hadas yang besar. Kemudian untuk menjaga kebersihan kita selalu menjadikan kebiasaan, ya menjaga kebersihan dan juga kesucian
sebagian dari diri kita. Ya, baik itu kesucian dari lahir diri kita atau dari batin diri kita. Kalau kesucian dari lahir yaitu dengan cara melakukan toharoh, kesucian batin kita yaitu dengan cara tazkiyatun nufus. Kita menyucikan diri kita satu dengan banyaknya bertobat, banyaknya berzikir, banyaknya melakukan perbuatan kebaikan dan juga amalan soleh. Karena iman kita kadang seringkali naik dan kadang seringkali turun. Naiknya iman kita dengan ketaatan dan turunnya dengan kemaksiatan. Kemudian yang kedua, di antara poin penting untuk menjauhi adu domba adalah satu, kita harus selalu sering tabayun, klarifikasi. Ketika ada orang datang kepada kita menceritakan kejelekan orang lain atau mungkin menceritakan kejelekan siapa, kita perlu ngecek dulu apakah benar yang disampaikan orang tersebut atau memang orang tersebut sedang mancing kita ini untuk emosi, ya kan? Itu makanya perlu kita cek, tabayun. Kedua, harus menjaga lisan. Sebagai seorang muslim, seyogianya ketika tidak bisa mengatakan perkataan yang baik, maka lebih baik diam. Ya, bahkan Allah mengatakan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, bahwa setiap ucapan kita itu akan dicatat oleh malaikat yang selalu mengawasi kita. Kemudian yang ketiga, kita berusaha mendamaikan ketika mendapati saudara kita sedang berseteru, sedang bertengkar. Sebagaimana Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum, bahwa kita semuanya adalah bersaudara, maka damaikanlah ketika kalian mendapati saudara kalian sedang bertengkar, seperti itu. Kemudian yang keempat, tolak ataupun boikot orang yang suka menyebar fitnah. Biar apa? Tidak menular kepada orang yang lain. Ketika mungkin kita mendapati di dalam lingkungan kita orang yang suka mengadu domba, sikap kita yang harus kita berikan satu adalah menasehati agar tidak terus-terusan mengadu domba, gitu ya. Karena begitu besar konsekuensi orang yang sering mengadu domba, ya. Kemudian yang terakhir, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada salah satu doa yang mungkin bisa juga memerintahkan ataupun memotivasi kita agar senantiasa bersuci dan juga meminta kita agar senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian bisa mengikuti doanya setelah saya bacakan. Rabbana ighfir lana, yuk. Wa tahhir qulubana wa alsinatana. Rabbana ighfir lana wa tahhir qulubana wa alsinatana. Rabbana ighfir lana wa tahhir qulubana wa alsinatana. Sampun hafal nggih jamaah sekalian? Rabbana firlana, ya Allah ampunkanlah dosa-dosa kami, wa tahhir qulubana wa alsinatana, dan juga sucikanlah hati kami serta lisan kami. Ya, hati suci insya Allah nanti akan dimudahkan untuk menjaga kebersihan dan juga kesucian. Ketika lisan kita suci, maka insya Allah kita akan menghindari sifat-sifat dari an-namimah. Sekian jemaah sekalian pengajian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.